Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ahmad Nabil, NPM 1817051074. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah dipelajari sampai dengan eh, sekarang. Yang pertama itu kita ini akan mempelajari definisi untuk keamanan sistem informasi itu. Jadi keamanan sistem informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan untuk mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusupan, dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki. Tujuan keamanan sistem informasi ialah yang pertama itu kerahasiaan, kemudian ada integritas, kemudian ada ketersediaan. Kemudian di sini ada hacking phase atau langkah-langkah untuk hacking. Yang pertama itu ada reconnaissance, itu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari target. Kemudian ada scanning, itu melakukan scanning terhadap network, melihat service yang sedang berjalan dan port apa saja yang terbuka, mendeteksi firewall, mencari celah-celah dan kelemahan sistem target, kemudian mendeteksi sistem operasi yang digunakan oleh target, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada gaining access, kemudian itu adalah merancang blueprinting kemudian atau kelemahan dari target yang didapat dari tahap recon dan scanning. Kemudian ada maintaining access, jika berhasil memasuki ke sistem, selanjutnya akan mencoba untuk mendapatkan hak akses ke root system sebagai admin. Kemudian ada clearing attack, itu setelah mendapatkan akses memasuki root system, kemudian kita mengeksploitasi kelemahan dan melakukan aktivitas yang diinginkan. Nah, selanjutnya itu jangan lupa kita menghapus log atau jejak di sistem itu untuk menghindari penelusuran atau kita menghindari agar tidak tertangkap gitu, agar tidak tahu siapa pelaku yang melakukan hacking ke sistem tersebut. Kemudian itu ada materi yang selanjutnya ada footprinting. Footprinting atau pengintaian itu adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi tentang sistem komputer dan entitas milik target. Untuk mendapatkan informasi ini, hacker mungkin menggunakan berbagai alat atau tools dan teknologi. Informasi ini sangat berguna bagi peretas yang mencoba memecahkan seluruh sistem. Alat-alat yang biasa digunakan yaitu yang pertama ada Nmap, NSLOOKUP, WhatWeb, Sublister, Whois, Dig, The Harvester, dan Recon. Kemudian footprinting itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu inner footprinting dan yang kedua itu outer footprinting. Dan di sini kemudian materi selanjutnya adalah Nmap atau Network Mapper. Nmap merupakan sebuah tool atau alat yang bersifat open source yang hanya digunakan secara khusus untuk mengeksplorasi jaringan serta melakukan audit terhadap keamanan dari jaringan. Output dari Nmap itu sebuah daftar target yang diperiksa dengan informasi tambahannya tergantung pada opsi yang digunakan. Di antara informasi itu adalah tabel port menarik. Tabel tersebut berisi daftar angka port dan protokol, nama layanan, dan status. Nah, ini ada contoh-contoh penggunaan Nmap. Yang pertama, jika default ya cuman Nmap langsung IP targetnya itu memeriksa port yang terbuka. Kalau ingin memeriksa port secara spesifik gitu, kita ingin mengetahui ini apakah port SSH itu terbuka. Jadi Nmap min P, nah tulis dulu portnya berapa, baru IP target. Nah, kemudian memeriksa service yang berjalan pada port. Nah, itu kita bisa menggunakan min SV ya parameternya. Kemudian mengidentifikasi sistem operasi mesin atau sistem operasi. Itu menggunakan Nmap min O. Ini memeriksa spesifik port pada mesin target. Ini salah ini. Ya, langsung saja ke 6 memeriksa range port pada mesin target. Itu Nmap min P, terus range-nya dari dari port 22 sampai 80 tuh. Itu contoh penggunaan Nmap-nya ya. Udah di bawah sini. Nmap min S kecil S besar, kemudian IP-nya, kemudian min P, kemudian ini range portnya. Kemudian materi selanjutnya adalah SQL injection.
Injeksi SQL adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data dari sebuah aplikasi. Celah ini terjadi ketika inputan dari penggunaan tidak difilter secara benar dari karakter-karakter pelolos bentukan string yang diimbuhkan dalam pernyataan SQL atau Structured Query Language. Atau masukan pengguna tidak bertipe kuat dan karenanya dijalankan tidak sesuai harapan. Alat-alat yang biasa digunakan yaitu SQL Map, BBQ SQL, DSSS, Explo, JSQL Injection, NoSQL Map, with White Widow, Leviathan. Nah, ini ada cara mencegah SQL injection. Yang pertama itu menggunakan parameter query, melakukan validasi input pengguna, memberikan batasan akses, menyembunyikan pesan error, memberikan enkripsi database, mengunci database. Nah, kemudian materi selanjutnya itu adalah PDF Crack. PDF Crack adalah alat GNU Linux untuk memulihkan kata sandi dan konten dari file PDF. Ini kecil, baris perintah digerakkan tanpa ketergantungan eksternal. Aplikasinya adalah open source. Kelebihannya itu kita dapat menemukan password PDF, download yang cepat, dan juga portable. Kekurangannya itu tidak mendukung enkripsi 25 bit AES. Kemudian tidak tersedia antarmuka grafis, tapi jalankannya itu dengan menggunakan perintah command line interface seperti di CMD. Kemudian tidak lagi diupdate sejak lama. Kemudian ini kemampuannya ini PDF Crack memang software pemulih password PDF sejati karena memang kemampuannya untuk memulihkan password user dan owner dari sistem enkripsi PDF. PDF Crack menggunakan sebuah metode brute force sebagai metode pemulihan passwordnya. Jadi dicoba-coba gitu passwordnya. Ini materi selanjutnya kita akan bahas tentang enkripsi dan dekripsi. Enkripsi yaitu proses penyandian yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti, itu disebut sebagai plain text, kemudian diubah menjadi teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti, yaitu ciphertext. Nah, kemudian kalau dekripsi itu kebalikannya, yaitu pembalikan yang mengubah teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti, yaitu ciphertext tadi diubah ke dalam sebuah plain text. Itu namanya dekripsi. Nah, kemudian perbedaan enkripsi dan dekripsi. Enkripsi terjadi di ujung pengirim dan dekripsi terjadi di ujung penerima. Enkripsi terjadi secara otomatis ketika data sedang dikirim oleh mesin yang disebut sebagai sumber. Program yang sudah diinstal mengubah informasi menjadi kode rahasia sebelum dikirim. Dekripsi dilakukan di mesin tujuan. Mesin akan menerima dan mengubah bentuk data yang dienkripsi menjadi bentuk aslinya. Enkripsi dan dekripsi keduanya saling terkait satu sama lain karena mereka dianggap sebagai preferensi terbaik untuk privasi data. Dan materi selanjutnya yaitu FTP. FTP adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file atau ke komputer atau seperti mendownload atau mengirimkan file ke server upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Ini contoh aplikasi FTP client itu seperti FileZilla, WinSGP, GFTP. Kemudian jenis-jenis FTP itu ada server dan client. Untuk server itu aplikasi ini dipasang pada perangkat server untuk memberikan layanan komunikasi data antar jaringan. Proses pengiriman data terjadi antara server dengan client yang sudah terinstall FTP client. FTP client itu aplikasi bawaan dari sistem operasi atau pihak ketiga yang diinstal oleh perangkat klien sehingga klien dapat berkomunikasi dan mengambil data dari server yang sudah terpasang FTP server. Kemudian yang terakhir adalah kelebihan FTP. Itu memiliki sistem keamanan enkripsi yang pada jaringan yang digunakan. Kemudian FTP memiliki fungsi sebagai penyimpanan sehingga data yang dikirim tidak akan hilang. FTP mampu menjembatani tukaran informasi dari file antar komputer selama prosesnya sudah dilengkapi dengan sistem keamanan yang melindungi data yang kamu kirim ataupun terima. FTP mampu melakukan backup data dari file, termasuk restore pada sebuah website. Transfer data dan informasi melalui FTP sangat mudah dan efisien. FTP dapat digunakan sebagai indirect komputer atau implicit remote computer. Kekurangan FTP yaitu desain yang tidak begitu kuat sehingga bisa membahayakan administrator karena minimnya informasi tentang faktor resiko yang akan dihadapi. Kemudian kesalahan yang dalam penyampaian informasi sering terjadi sehingga administrator sulit memahami informasi yang diterima.
Oke, baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.